Berbicara soal sistem resi gudang, Pak, sebetulnya ini kan sudah diundang-undangkan sejak lama ya, Pak, dari tahun 2006. Ya, betul. Dari kacamata Anda, seperti apa sih peningkatan atau progres dari pemanfaatan sistem resi gudang di tanah air? Ya, terima kasih Mbak Sasha. Selamat pagi. Kalau kita lihat sebenarnya potensi resi gudang itu besar sekali gitu dalam upaya untuk pengelolaan stok nasional dan juga untuk membantu distribusi dan penjualan komoditas di Indonesia. Dalam hal ini kenapa penting? Karena manfaat dari resi gudang itu paling tidak ada 3 faktor yang bisa diperjuangkan gitu ya. Yang pertama adalah mengenai ketahanan pangan. Jadi dengan pengelolaan stok yang baik, distribusi yang mumpuni dan juga penjualan yang lebih terstruktur, diharapkan ketahanan pangan nasional itu akan semakin baik. Yang kedua adalah mengenai pengendalian inflasi. Dengan pengelolaan stok ya dengan yang sangat baik, tentunya inflasi terutama di daerah-daerah komoditas, produsen komoditas akan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah mengenai data. Jadi kalau kita lihat sekarang ini masalah kelangkaan atau kelebihan pasokan sehingga menyebabkan harga naik dan turun yang pada akhirnya mempengaruhi inflasi itu akibat dari kemungkinan besar adalah data yang belum baik gitu. Tidak sinkron juga ya, Pak? Ya, antara supply dan demand-nya. Jadi kalau kita punya data yang sangat baik, tentunya kita dapat merencanakan produksi komoditi dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke, tapi progresnya bagaimana Pak pemanfaatan sistem resi gudang di tanah air? Padahal kalau kita lihat manfaatnya begitu besar dan seperti apa upaya KBI untuk bisa mendorong pemanfaatan sistem resi gudang di tanah air ini? Ya, KBI bersama dengan regulator, Bapepti, juga dengan Bank Indonesia bahkan dan dengan pelaku-pelaku usaha sekarang ini sedang mendorong untuk pembentukan ekosistem resi gudang. Ini sangat penting. Jadi pembentukan ekosistem kita di sini ada produsennya, petani maupun korporasi petani. Yang kedua ada pemilik gudang dan pengelola gudang. Kami sendiri di KBI sebagai pusat registrasinya. Kemudian ada juga penjamin transaksi resi gudang, itu ada KPBI, anak perusahaan KBI. Kemudian ada juga pembiaya yang lain. Itu akan membentuk ekosistem yang dapat membantu para produsen untuk melakukan perdagangan komoditi atau melakukan tunda jual. Jadi setiap produksi atau panen raya itu tidak mesti petani atau produsen itu langsung menjualnya. Kami bisa memfasilitasi dengan menyimpan stoknya sehingga distribusi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga selalu meningkatkan pusat registrasi kami, Pusrek, untuk menyediakan data-data yang baik dan sistem perdagangan resi gudang yang lebih baik lagi ke depan. Jadi intinya dengan begitu bahkan kami Mbak Sasha kami juga membantu melakukan pembentukan smart contract untuk registrasi. Jadi smart contract ini adalah sistem resi gudang yang scriptless. Dengan scriptless ini efisiensi perdagangan atau pembiayaan akan lebih baik lagi bahkan Mbak Sasha ke depannya, ini merupakan salah satu opportunity investasi bagi investor lah. Ini merupakan fixed income sebenarnya, jangka pendek. Jadi sangat menarik menurut kami ke depannya. Oke, dengan katanya sistem resi gudang ini juga bisa dijadikan agunan juga ya Pak ya? Bisa. Jadi resi gudang ini merupakan bukti kepemilikan barang di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang dapat diagunkan ataupun bisa dijadikan sebagai instrumen pembiayaan maupun investasi. Oke, terkait dengan scriptless tadi Pak, seberapa besar sih nanti hal ini memudahkan para pelaku dalam pemanfaatan sistem resi gudang ini? Dengan scriptless tentunya kita kalau merefer di pasar modal ada KPI, KSEI gitu ya. Ini KBI di sini bersama anak perusahaan kami, KPBI itu bisa melakukan fungsi itu, sebagai custody dan settlement transaksi. Jadi dengan adanya scriptless tadi yang kami kelola itu akan bisa investor melakukan investasi secara smooth. Perdagangan lebih reliable dan pencatatannya juga lebih teratur lagi, lebih baik lagi ke depannya. Oke, sangat memudahkan dan juga efisien ya Pak bagi para pelaku khususnya untuk terus bisa memperkuat ekosistem yang ada. Lalu seberapa besar sih Pak
efek ataupun dampak dari pemanfaatan sistem resi gudang ini, kalau tadi dikatakan terkait dengan panen raya yang terjadi dan juga mengantisipasi di kemudian hari ini seperti apa, Pak? Ya, jadi resi gudang ini dapat dimanfaatkan oleh para produsen atau petani maupun nelayan ya karena di sini ada ikan juga Mbak Sasa, untuk melakukan tunda jual. Jadi instead of misalnya setiap panen raya semua barang dijual sehingga harga jatuh, kita sering mendengar lah berita-berita seperti itu. Kami dapat menampungnya. Kita dapat memberikan dana kepada para produsen atau petani itu gitu. Jadi petani atau produsen dapat menerima uang di muka. Kami menyimpannya, kemudian pada saat harganya stabil, kami bisa menjualnya. Jadi anytime sebenarnya petani atau produsen bisa menjual barang itu juga. Karena kepemilikan masih di atas nama petani atau produsen itu sendiri. Jadi intinya kami menjaga kesejahteraan atau nilai jual dari komoditi yang dimiliki oleh produsen atau petani. Sementara di lain sisi juga kami dapat mengendalikan inflasi untuk kepentingan negara. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak sistem resi gudang ataupun gudang yang sudah tersebar di tanah air? Saat ini sudah banyak sebenarnya, hampir merata di seluruh Indonesia, tapi memang yang paling maju itu memang masih di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat. Di Sumatera pun kami juga sudah bekerja sama dengan jumlahnya, beberapa Pak, pemda. gambarannya kurang lebih berapa hingga saat ini? Sekarang ini terdapat 130-an gudang, resi gudang. Ada sekitar 118 pengelola gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kalau bisa di-highlight di Jawa Timur itu sudah ada korporasi petani. Ini seperti saran dari atau dorongan dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi ya, bahwa sebaiknya petani itu berkumpul di dalam satu korporasi sehingga mereka punya bargaining position yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi dengan bersama-sama mereka dapat menciptakan economies of scale. Jadi korporasi petani ini bekerja sama dan didukung oleh pemerintah Jawa Timur, Pemda Jawa Timur, itu dapat melakukan sistem, dapat berada di satu ekosistem resi gudang yang mendekati ideal. Seperti itu. Di sana komoditasnya apa saja Pak yang memanfaatkan sistem resi gudang? Kebanyakan memang masih padi dan gabah ya, dan minyak goreng ke depannya. Jadi kami sudah mulai melakukan untuk minyak gorengnya. Jadi contohnya kalau di Jawa Timur ini Mbak Sasha, setiap panen raya pemerintah daerah itu mewajibkan 25% masuk ke resi gudang, ke gudang. 25%? Ya, sebagai buffer stock. Ini kan langkah yang sangat baik untuk ketahanan pangan daerah itu sendiri gitu, selain menjaga inflasi di Jawa Timur. Selain Jawa Timur, tadi juga dikatakan bahwa baru-baru ini KBI juga bekerja sama ya Pak dengan Pemprov Sumatera Barat. Nah ini seperti apa sih Pak kerjasama itu dan bagaimana upaya KBI untuk mendorong mungkin pemanfaatan sistem resi gudang supaya tidak Jawa sentris? Ya, kita akan mengcopy sebenarnya dorongan kami yang membentuk ekosistem resi gudang seperti misalnya di Jawa Timur. Jadi pilot projectnya Jawa Timur, kita akan melakukan di daerah-daerah lainnya. Korporasi petani salah satu yang kami dorong untuk dibentuk sehingga dapat meningkatkan bargaining position para petani dan juga kami dapat melakukan koordinasi yang lebih baik lagi karena sudah berkumpul para produsennya. Komunitasnya apakah sama atau di setiap daerah tuh akan berbeda-beda sih Pak biasanya? Sumatera Barat memang yang potensial juga sebenarnya padinya juga.